Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Pembahasan kita kali ini yakni meliputi pengertian iman kepada Rasul, sifat-sifat Rasul, tugas-tugas Rasul, dan yang terakhir hikmah beriman kepada Rasul. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Mempercayai adanya Nabi dan Rasul merupakan kewajiban setiap umat muslim di dunia. Kendati demikian, tak sedikit orang yang memahami keduanya adalah sama. Padahal, antara Nabi dan Rasul mempunyai beberapa perbedaan. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba'a, yang artinya tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sementara itu, kata Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus atau menyampaikan. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Untuk jumlah Nabi dan Rasul, menurut Imam Ahmad, jumlah Nabi sebanyak 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul sebanyak 315 orang. Nah, dari banyaknya jumlah Nabi dan Rasul tadi, terdapat 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang wajib kita percayai. Dari 25 nama-nama Nabi tersebut, terdapat 5 Nabi yang mempunyai sifat ulul azmi, yaitu para Nabi yang mempunyai keteguhan hati, sangat mengagumkan, tabah luar biasa, kesabarannya tidak terbatas meski mereka mendapatkan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima nabi tersebut ialah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah Rasul. Semua Nabi tidak berarti Rasul, namun semua Rasul sudah pasti Nabi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada seorang Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Dan yang terakhir, sifat jaiz, yaitu Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Sekarang kita masuk ke pembagian sifat wajib. Sifat wajib ini terbagi lagi kepada 4 macam. Yang pertama, as-siddiq, yaitu selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan apapun. Yang kedua, al-amanah, artinya seorang rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulkan ke pundaknya. Yang ketiga, at-tabligh,
Artinya, seorang rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, alfa tanah, yaitu rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad di atas Ka'bah. Pada ketika itu, Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian, Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Lanjut ke pembagian sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada seorang rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Ini juga terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, al-kizib, yaitu mustahil rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan rasul tidak akan pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-khiyanah, yaitu mustahil rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti akan ia laksanakan. Yang ketiga, al-kitman, yaitu mustahil rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ia sampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, al-baladah, yaitu mustahil rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau dalam bahasa Arabnya ummi, tetapi ia adalah orang yang sangat pandai. Lanjut ke pembahasan sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan atau dalam bahasa Arabnya al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul pun tetap akan meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selain itu, rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ismatur rasul adalah orang yang maksum. Maksudnya, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak akan pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang terakhir, sebagai hujah atau dalil bagi seluruh umat manusia. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul ialah sebagai berikut.
Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini saja video pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa isi absen yang sudah disediakan di Classroom ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.